Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nando Kusuma, Muhammad Jauhari, Herman Agus Saputra, Fauzan Aslamdani, dan Bambang Setiawan akan menjelaskan tentang programming project menggunakan algoritma Vigener. Yang pertama saya akan menjelaskan gambaran umumnya. Maraknya aksi penyadapan saat ini perlu kita sikapi dengan serius. Karena aksi penyadapan tersebut telah melanggar hak asasi manusia dalam berkomunikasi. Dalam hal ini adalah komunikasi melalui surat elektronik dengan akses internet atau dikenal dengan email. Data atau isi pesan yang ada pada email tersebut harus dijaga kerahasiaannya dengan cara menggunakan kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Beberapa definisi mengenai kriptografi adalah: yang pertama, kriptografi adalah cabang matematika yang menyediakan teknik untuk memungkinkan merahasiakan informasi yang akan dikirimkan melalui jaringan publik. Yang kedua, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Yang ketiga, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan keamanan jaringan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Keamanan sistem kriptografi. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan adalah layanan yang digunakan untuk menjaga informasi dari setiap pihak yang tidak berwenang untuk mengaksesnya. Dengan demikian, informasi hanya akan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak saja. Yang kedua, integritas data atau data integrity. Integritas data merupakan layanan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengubahan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Untuk meyakinkan integritas data ini harus dipastikan agar sistem informasi mampu mendeteksi terjadinya manipulasi data. Manipulasi data yang dimaksud di sini meliputi penyisipan, penghapusan, maupun pergantian. Yang ketiga, authentication atau autentikasi. Autentikasi merupakan layanan yang terkait dengan identifikasi terhadap pihak-pihak yang ingin mengakses sistem informasi atau entity authentication maupun keahlian data yang dari sistem informasi itu sendiri. Yang keempat, ketiadaan penyangkalan atau non-repudiation. Ketiadaan penyangkalan adalah layanan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap suatu aksi yang dilakukan oleh pelaku sistem informasi. Mekanisme kriptografi yaitu suatu sistem kriptografi atau kriptosistem bekerja dengan menyediakan suatu pesan menjadi suatu kode rahasia yang dapat dimengerti oleh pelaku sistem informasi saja. Pada dasarnya, mekanisme kerja semacam ini telah dilakukan sejak zaman dahulu. Bahkan bangsa Mesir kuno sekitar 4000 tahun yang lalu telah mempraktekannya, bahkan dengan cara yang sangat primitif. Kemudian dalam hal ini ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu plain text, kemudian ciphertext, enkripsi, dekripsi, dan cryptosystem. Yang pertama itu plain text. Plain text ini sebuah teks terang di mana sebuah teks atau informasi yang menjadi masukan ke dalam sistem algoritma enkripsi. Nah, enkripsi ini apa? Enkripsi ini sebuah plain text tadi atau informasi tadi diubah atau dienkripsikan, disandikan menjadi sebuah kata, sebuah informasi yang tidak bisa dibaca atau dimengerti oleh manusia. Itulah yang dinamakan dengan enkripsi. Yang awalnya tadi plain text tadi dimengerti oleh manusia, pesan tadi itu dimengerti oleh manusia, ketika dienkripsikan pesan tadi menjadi sebuah hasil atau sebuah pesan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia lagi. Itulah konsep enkripsi, mengubah atau menyandi sebuah plain text. Kemudian hasil dari enkripsi tadi dikatakan dengan ciphertext. Nah,
Ciphertext ini berkaitan dengan dekripsi. Jadi begini, ciphertext didekripsikan itu menjadi sebuah informasi yang bisa dibaca manusia. Karena kenapa? Ciphertext tadi itu sebuah hasil dari enkripsi yang tidak bisa dimengerti atau tidak bisa dibaca oleh manusia. Ketika didekripsikan, itu menjadi hasil sebuah informasi yang bisa dimengerti oleh manusia. Jadi, kalau kriptosistem itu kesimpulan atau alur dari sebuah plaintext, enkripsi, ciphertext, dan dekripsi. Kesimpulan dari kriptosistem ini begini. Sebuah informasi atau pesan yang bisa dimengerti oleh manusia dienkripsikan menjadi sebuah pesan yang tidak dimengerti oleh manusia. Kemudian pesan yang tidak dimengerti oleh manusia ini atau sandi-sandi hasil dari enkripsi tadi itu didekripsikan menjadi sebuah pesan yang dimengerti oleh manusia lagi. Begitulah kira-kira konsep dari kriptosistem ini. Nah, dalam hal ini kami menggunakan algoritma Vigenère. Algoritma Vigenère ini sebuah algoritma untuk menenkripsikan sebuah pesan atau informasi. Nah, jadi sebuah enkripsi tadi, informasi yang sudah dienkripsikan tadi, itu disandikan nanti di mana sandinya itu menggunakan sebuah kata atau paduan kata, begitu. Baiklah, di sini saya akan sedikit mendemokan menggunakan algoritma Vigenère. Baiklah, saya sudah membuat codingannya. Codingannya tidak terlalu panjang. Desain yang saya gunakan adalah plaintext. Plaintext ini berfungsi sebagai pesan apa yang ingin kita kirim. Sedangkan key berfungsi sebagai kata kunci dari pesan yang ingin kita kirim. Ciphertext adalah pesan yang kita kirim tapi sudah terenskripsi. Baiklah, saya akan mencoba menstart. Misalnya kita mengirim pesan selamat malam. Key-nya ini kita bisa mengisinya berupa angka ataupun huruf. Bebas, kita mau ngisinya mau angka atau gabung misalnya B11. Terus kita klik enskripsi. Nah, inilah pesan selamat malam yang sudah terenskripsi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.